sekali kita bertemu di hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021. Hari ini bersama dengan Kak Tias dan Kak Devina. Wah, kita lagi di mana nih, Kak? Ayo tebak di mana? Alam-alam. Keren kan ya, kita lagi di luar. Nah, kita berada di Waduk Mulon. Oke, Kak. Sekarang kita mau beribadah bersama adik-adik semua di rumah. Sebelum kita ibadah, kita mau ngapain, Kak? Kita mau berdoa dulu, Kak Devina hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga tidur kami tadi malam dan membangunkan di pagi yang cerah ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita akan mulai ibadah di pagi hari ini dengan memujikan sebuah pujian, yaitu Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita mau menggerakkan tubuh kita supaya kita sehat. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Siapa yang senang hati? Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, pasti ketika kita diberi nasihat sama orang tua, pasti ada adik-adik yang nggak mau. Nah, nggak boleh tuh seperti itu. Karena ingat 10 perintah yang beberapa bulan lalu kita pelajari bersama, ada perintah yang kelima. Perintah kelima itu apa? Ayo. Taatilah orang tuamu Iya. supaya lanjut usia. Benar sekali Kak Devina. Jadi mari kita sama pujikan sebuah lagu yang berjudul Perintah Kelima. Ayo semangat adik-adik semuanya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, nuruti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita pujikan sekali lagi ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, jadi semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Yeay. Puji Tuhan, di pagi yang cerah ini kita semua tetap bahagia, tetap bersuka cita, dan kita harus seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, taat pada mama dan papa, dan sayang kepada kakak dan adik. Gitu ya Kak ya. Iya. So, kita mau olahraga dulu yuk Kak. Yuk kita mau olahraga dulu ya. Adik-adik boleh duduk deh. Adik-adik boleh Adik-adik duduk. dulu ya. Kakak mau pergi olahraga dulu nih. Iya. Dadah. Ayo Kak, kita lari-lari ya. Aduh. Kak Devina, Aduh. kakak tadi belum Aduh. pemanasan ya? Iya, kram aku Kak, tadi nggak pemanasan. Kenapa nggak pemanasan? Ya karena nggak biasa pemanasan, nggak pernah pemanasan Kak kalau olahraga. Loh. Kakak lupa tadi pesen papa kakak. Apa ya pesen papa kakak tadi? Devina, ingat pesan Dedi ya. Kalau mau olahraga, pemanasan dulu.
Nah, itu tadi pesan papa kakak. Tuh disuruh pemanasan dulu kan? Ah, nggak apa-apa kak, tapi emang sakit sih, tapi ya udahlah. Nah, adik-adik, sekarang badan-badan kaki kakak Devina sakit nih karena tadi tidak pemanasan dulu sebelum olahraga. Berarti Kak Devina nggak taat ya sama papa Kak Devina ya? Wah, iya nih. Gimana nih adik-adik? Wah, kita mau belajar sama seorang hamba Tuhan yang sangat menuruti perintah Tuhan. Siapa ya kira-kira? Siapa ya kak? Wah, Siapa yo? jangan Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam berkat-berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan setiap hari. Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan dan bahkan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku.
apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi ceritanya tentang Samuel? Luar biasa kan? Kita juga perlu belajar seperti Samuel untuk terus taat kepada panggilan Tuhan dan juga perintah dari orang tua. Menaati orang tua dan jadi anak yang baik seperti Samuel tadi, benar kan? Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak akan berdoa syafaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami juga ingin belajar Tuhan seperti Samuel yang mau mendengarkan suara dari Tuhan, juga mau menuruti perintah kedua orang tua kami, agar kami juga menjadi anak yang baik yang dapat Engkau pakai luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, sekolah mereka Tuhan. Saat ini masih harus sekolah di rumah melalui online Tuhan. Berkati setiap alat-alat yang digunakan agar adik-adik yang di rumah juga dapat belajar dengan baik dan juga dapat mengerti setiap pelajaran yang harus mereka pelajari. Tuhan juga berkati ya Bapa, bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, berkati luar biasa Tuhan. Untuk di masa pandemi ini kami juga masih bergelut dengan virus ini. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia ini juga dapat menyelesaikan segala masalah yang Tuhan izinkan ada di negara kami. Juga Tuhan berkati gereja kami Tuhan, di GKJ Sukoharjo, untuk Pendeta Idi Bangun Mulyana Tuhan yang juga masih pada masa penyembuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong pendeta kami agar juga dapat mendapatkan kesehatan yang baik semuanya dari Tuhan. Dan juga Tuhan, tahun 2021 ini akan banyak rencana yang akan gereja kami laksanakan. Tuhan sendiri yang akan menolong gereja kami supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Juga Tuhan berkati kedua orang tua kami di rumah kami masing-masing dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Semua Tuhan berkati kesehatan kami semua, juga Tuhan berkati agar kami juga dapat terus memuji bersama-sama dengan Engkau melalui sekolah minggu online ini. Dan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam nama kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita kembalikan ke Kak Tias dan Kak Devina. Dadah. Oh, jadi ternyata gitu adik-adik. Kita atau Kak Devina sendiri juga harus menaati orang tua dan Tuhan ya Kak. Iya, Iya. seperti Samuel, Kakak. Betul. Yang Adik-adik di mengikuti rumah juga perintah harus kayak Tuhan. gitu ya. Jangan Kak Devina tadi udah dinasehatin dan udah dikasih tahu malah ngeyel dan enggak taat. Iya, benar sekali. Sekarang kita lanjut aja yuk Kak, biar adik-adik lebih semangat lagi. Kita masuk ke aktivitas apa sekarang Kak? Aktivitas. Aktivitas, bener banget. Nah, aktivitasnya apa ya hari ini ya Kak ya? Adik-adik yang mau tahu aktivitas minggu ini apa? Ini Apa, dia ayo? aktivitasnya. Nah, kita juga mau lihat teman-teman kita yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu kemarin. Coba lihat teman-teman kita siapa aja. Siapa ya, aja yang udah Kak? kirim, Yang ayo. udah suruh ngirim ke kita aktivitasnya. Ini dia aktivitasnya. Titit, titit.
aktivitasnya benar-benar bagus dan kreatif semua anak-anak GKJ Sukoharjo. Ya, selalu mengirimkan ya. Jangan lupa Iya. mengirimkan aktivitas minggu ini seperti biasa di nomor sekolah minggu yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa maksimal hari Kamis ya teman-teman semuanya. Dan juga untuk adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan bisa memasukkannya di kotak yang sudah disediakan di pintu masuk Gereja Induk Sukoharjo. Dan yang di Pepantan bisa dititipkan kepada Kak Stella, Kak Bunga, dan Kak Kak Devina. Nah, Papa Mama juga yang ingin memberikan persembahan istimewa untuk komisi anak juga bisa dimasukkan di kotak atau melalui transfer di nomor rekening Gereja GKJ Sukoharjo. Gitu deh Kak. Iya, Kak. Adik-adik, kita udah berada di penghujung sekolah minggu AIDS. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita masih bertemu tapi secara online ya. Nah, Betul sekali Kak kita Devina. dari awal membicarakan tentang taat. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini kita juga mempujikan lagu yang berjudul Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. Yeay, puji Tuhan. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa Minggu depan. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu. Nah, jangan lupa like Komen dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.